semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Terima kasih. Mari kita memperhatikan gambar berikut ini. Menurut kamu, pada suhu berapakah air dikatakan dengan mendidih? Dan pada suhu berapakah air dikatakan membeku? Dan pada suhu berapa orang yang dikatakan demam? Jadi, suhu selalu dibicarakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada bab ini kita akan mempelajari tentang suhu, cara pengukurannya, serta bagaimana akibat dari perubahannya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mengetahui suhu suatu benda? Makhluk hidup memiliki indera perasa. Dan indera perasa dapat merasakan panas atau dingin. Namun, apakah indera perasa merupakan pengukur suhu panas atau dingin yang cukup handal? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, kita siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Setelah itu, kita celupkan tangan kanan kita ke ember yang berisi air hangat. Setelah itu, masukkan tangan kiri ke ember yang berisi air es. Coba kita rasakan bagaimana tingkat panas air pada kedua tangan. Setelah beberapa saat, kita celupkan kedua tangan ke ember yang berisi air biasa. Coba kita rasakan tingkat panas air di dalam kedua tangan. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Nah, dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa indera perasa memang dapat mengukur tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang akurat. Kenapa? Karena benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur, contohnya termometer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai ukurannya apabila suhunya bertambah naik. Penelitian ini akhirnya bertambah besar dan dimanfaatkan membuat termometer zat cair. Termometer yang menggunakan zat cair ada beberapa. Yang pertama ada termometer laboratorium. Termometer ini memiliki bentuk panjang skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Jenis termometer zat cair yang kedua adalah termometer suhu badan. Seperti yang kita ketahui, termometer ini digunakan untuk mengukur tubuh manusia dengan skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas jenis termometer yang kedua, yaitu termometer bimetal. Perhatikan 2 jenis logam yang berbeda didekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Kenapa bisa demikian? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Hal ini akhirnya dimanfaatkan untuk membuat termometer. Terakhir, termometer kristal cair. Warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, kita seringkali menggunakan kemasan untuk sebagai kepraktisan. Seringkali kita menggunakan plastik sebagai wadah makanan, termasuk makanan yang bersuhu tinggi. Namun, sebenarnya hanya plastik tertentulah yang aman digunakan sebagai wadah makanan panas.
Plastik ditandai dengan 7 kode. Plastik yang paling aman digunakan sebagai wadah makanan adalah kode nomor 5 atau kode PP. Plastik yang tahan terhadap suhu yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan suhu. Perubahan suhu juga terjadi pada proses fermentasi, misalnya pada pembuatan tapai. Pada proses ini, bakteri akan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Pada proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik untuk menggunakan proses fermentasi adalah 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Perubahan suhu juga terjadi pada binatang. Binatang yang biasanya hidup di daerah dingin memiliki bulu yang tebal supaya tubuhnya tetap hangat. Selanjutnya, unta memiliki punuk yang berfungsi menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Perubahan suhu juga dirasakan oleh tanaman. Jenis tanaman yang berada di pantai berbeda dengan jenis tanaman yang berada di gunung, karena suhu di pantai lebih tinggi dibandingkan suhu di puncak pegunungan. Dan yang perlu kita ketahui, dalam kurun waktu 100 tahun ini, suhu bumi kita sudah meningkat 2 derajat Celcius. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kita sendiri, seperti iklim yang tidak menentu dan cuaca yang ekstrim. Keadaan ini disebut dengan pemanasan global. Nah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.